Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita semua bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga yaumul kiamah. Hadirin yang berbahagia, untuk malam ini, malam kedua saya mengisi kuliah tarawih. Itu apa isinya ya? Kultum. Tapi kultum tidak tepat juga, selalu offset ya, lebih dari 7 menit ya. Pokoknya ini taklim tarawih aja ya. Kita ngaji sebelum tarawih. Ini hari terakhir saya di sini, malam terakhir. Besok kuliah subuh 1 kali lagi. Walaupun saya masih betah sebetulnya di sini, melihat aura-aura orang soleh di sini yang hadir. Di sini banyak delta, deretan laki-laki tampan, luar biasa. Semoga ini hadirnya bapak-bapak setelah seharian bekerja ini menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Man amsa kalan min amaliyatihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang kelelahan ketika di waktu sore atau malam setelah dia melaksanakan pekerjaan, setelah bekerja, maka malam hari tersebut dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berhadapan dengan orang-orang yang setiap hari bersih dosanya. Insyaallah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang diistimewakan oleh Allah. Kita jauh dari keluarga tapi mendapatkan keutamaan yang lebih dari Allah. Tapi saya dengar sudah mulai ada yang mulai pulang ya, sudah memegang tiket untuk pulang. Rindunya semakin berat ke bawah. Ini sudah mulai berbahaya, akan ada serangan rudal Rusia ke Ukraina ini. Ketika datang anaknya, papa datang, ibunya beda lagi, pipah datang. Tapi kalau sudah mulai di rumah, sudah mulai kita lebih bahasa dengan lebih santun dan istimewa untuk istri kita nanti. Bahasa ke istri kita, pesawat siap mendarat. Apa jawaban istri? Landasan becek. Hadirin rahimakumullah. Tadi pagi saya ke underground. Luar biasa. Ini memberikan satu hal yang istimewa bagi saya. Pengalaman bagi saya. Saya diperlihatkan bagaimana bagian daripada organ Freeport di sini yang berjalan, mungkin jantungnya di sana. Saya melihat hal yang sangat luar biasa. Tapi fokus saya saat itu, saya diperlihatkan tentang 2 tempat ibadah yang berbeda agama. Ada pada satu tempat yang sangat berdekatan. Ada Masjid Babul Munawwar. Kalau gerejanya saya tidak terlalu hafal namanya tadi, tapi bergendengan luar biasa. Itu menggambarkan satu toleransi beragama yang telah bapak-bapak contohkan. Tapi ada yang menarik perhatian saya. Di depan gereja ada toilet VVIP. Saya jadi termenung juga, apa isinya toilet VVIP itu ya. Apakah di sana bisa makan mie ayam?
Atau ada KFC di dalam sana ya? Atau mungkin ada mesin otomatis untuk ngeden gitu ya. Luar biasa, banyak yang aneh yang saya temukan, luar biasa ya. Satu yang garis bawahi, ada toleransi. Itulah yang saya maksud malam kemarin, tentang nilai yang harus kita kontribusikan untuk perusahaan ini, untuk bangsa ini. Toleransi di antara umat beragama, toleransi sesama umat beragama, toleransi di antara kita-kita. Karena kalau tidak ada toleransi, hancurlah bangsa kita. Karena bangsa kita beraneka ragam, beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, agama, kepercayaan. Agama saja yang resmi itu 6 di Kementerian Agama. Tapi menurut riset yang saya ikuti ketika saya di perkuliahan, di Indonesia itu lebih daripada 200 agama. Luar biasa kalau diresmikan. Setiap hari bisa libur nasional. Setiap hari hari besar agama. Kalau di dunia itu sekitar 6.000 agama. Sedunia itu seperti itu. Jadi kalau tidak ada toleransi, hancurlah kemanusiaan. Kita sudah punya patokan untuk yang berbeda agama. Kita punya kaidah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Jadi di sini memang praktek-praktek seperti itu sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh pemuka-pemuka negara kita, tentang bagaimana mereka begitu memahami untuk mengolah perbedaan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, ibunya tidak ada, diralatih. Saya punya kawan, seorang Katolik, sesama perkuliahan di S3 Religious Studies UIN Bandung. Beliau masuk UIN Bandung itu tesnya kan kalau UIN Bandung S3 itu wajib bisa baca Quran. Beliau 2 minggu belajar baca Al-Quran. Dia bisa baca Quran. Awalnya dia calon pendeta, tapi dia tidak memilih pendeta. Kenapa? Karena pendeta kan tidak boleh menikah. Saya tanya, karena sudah dekat. Bang, kenapa tidak jadi pendeta saja? Wah, Kang Ade, ini iman saya kuat, tapi imin tidak kuat. Saking dekatnya, kita bisa saling ledek tanpa ada penistaan agama. Kata saya, Kristen Tuhannya 3. Oh, coba apalagi Islam, Kang Ade, Tuhannya 99, kan gitu tuh. Ya lihat Asmaul Husna gitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu atau obrolan-obrolan santai bisa menjadi cair. Karena apa? Toleransi. Kita sudah meluaskan hati kita karena memang pada sejatinya kita berbeda. Sebelum bulan puasa tahun kemarin ada acara di satu tempat, di satu villa. Saya satu kamar dengan beliau. Bang, sebentar lagi saya puasa. Di Kristen ada puasa enggak? Ada, Kang Ade. Lama, saya sebulan. Oh, apalagi saya 7 minggu. Wah, lama banget. Kapan itu dilaksanakannya? Cuma hari Jumat. Enak banget 7 hari ya itu. Oh, gimana puasanya? Oh, kalau kami puasanya itu mengurangi makan. Biasanya 2 piring jadi 1 piring. Tambah diet, kata saya gitu. Tapi kita bercanda-bercanda saja. Saya teringat cerita guru saya. Ada seorang haji berteman dengan pendeta di kota Semarang. Sangat dekat sekali, walaupun berbeda keyakinan Bapak sekalian. Suatu hari di satu tempat ada umat Kristen dan umat Islam di satu tempat kebanjiran. Nelfonlah itu Pak Pendeta, Pak Haji, di sana umat kita kebanjiran. Kapan kita mau ke sana? Nanti siang aja, nanti besok pagi aja. Akhirnya bersama-sama mereka, karena sudah pada sepuh tidak bawa kendaraan. Mereka akhirnya naik bis kota. Ketika naik bis kota, kata Pak Haji, Bismillah. Pak Haji, ini bukan Bismillah, ini bis kota. Setelah di dalam bis, ternyata hujan sangat besar. Ada luar biasa, itu kan ada suara-suara dari langit seperti itu. Kagetlah semuanya. Pendeta mengatakan haleluya. Pendeta itu bukan haleluya, itu halilintar itu. Iji gitu. Ketika turun dari bis, waduh Pak Haji, besar juga ini arusnya. Padahal kita harus nyebrang ke sana untuk menemui umat kita masing-masing dan umat kita bersama. Bagaimana ya sudah Pak Pendeta, kalau takut menyeberang digendong sama saya. Akhirnya Pak Haji menggendong pendeta. Ketika digendong, ketawa terus-menerus itu Pak Pendeta. Pak Pendeta diam aja, diam. Kenapa sih? Saya ini baru kali ini ada pendeta naik haji.
Nah itulah gambaran toleransi umat beragama pada bangsa kita. Dan hari ini saya melihat Bapak-bapak telah mencontohkan satu hal yang baik. Kita tidak akan tergerus iman hanya karena melihat salib. Tidak perlu tergerus iman kita. Kalau mereka melaksanakan ibadah, silahkan dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kita menghormati. Kita punya agama, kita punya keyakinan sendiri. Mereka pun sama seperti itu. Oleh karena itu, kita sudah punya kaidah lakum dinukum waliyadin. Apalagi dengan sesama umat seagama. Patokannya lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi antum amalan antum. Kita kan sering berbeda pendapat. Di kalangan umat Islam itu biasa. Al-Quran itu bagaikan batu permata, kalau disinari dari berbagai arah akan memancarkan ke arah yang berbeda dan sangat beraneka ragam. Artinya bisa dipahami dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Jangan terlalu ribet, karena dalil-dalil sudah jelas, ikhtilaf-ikhtilaf di kalangan ulama sudah jelas. Kita hanya sekedar mendaur ulang. Jangan sampai kita ribut hanya dengan urusan ecek-ecek, hanya karena perbedaan mengambil dalil. Biasa saja. 20 tahun ke belakang saya masih kuliah. Ketika S1 saya punya teman 2 orang. Yang satu orang Jakarta, yang satu orang Bandung. Yang orang Jakarta itu dia mempertahankan dalil tentang kunut. Yang orang Bandung tidak mau kalah. Bagi saya tidak kunut. Berdebat sampai jam 3 pagi. Mereka tertidur dan bangun jam 8. Coba bapak-bapak pikirkan. Debat tentang kunut, sholat subuh kelewat. Akhirnya dengan malu-malu, saudara saya yang dari Jakarta itu jam 8 sholat subuh. Karena dia tadi mempertahankan kunut, dia kunut jam 8. Kata saya, ada gula, ada semut, sholat duha pakai kunut. Ribet amat tentang hal seperti itu. Rakaat tarawih di sini seperti ini, silahkan. Sesuai dengan kesepakatan di sini. Keterangan itu banyak. Ada yang 11 rakaat, ada yang 13, ada yang 23, silahkan. 36 silahkan. Di dalam kitab Raudatul Thalibin dijelaskan tentang rakaat tarawih sampai 40 rakaat itu ada. 60 rakaat itu ada. 80 rakaat itu ada. Bahkan ada tarawih 100 rakaat. Boleh dicoba tahun depan. Kakak saya di daerah Bintaro pernah menjadi ketua DKM di sana. Pernah mencoba sholat tarawih 100 rakaat. Alhamdulillah besoknya 6 jamaah ke rumah sakit. Dan bapak-bapak sekalian, rasa toleran dalam hati itu sebetulnya bukan sekedar dari pengalaman yang alamiah, juga dibutuhkan pengalaman ilmiah. Semakin luas wawasan seseorang, maka akan semakin toleran. Semakin sempit wawasan seseorang, maka dia akan melihat satu permasalahan dengan kacamata kuda. Satu sudut pandang saja. Maka dalam berilmu itu, mencari ilmu itu ada 3 fase. Fase pertama, kalau berhenti di fase pertama tanpa pembimbing yang jelas, maka dia akan berhenti pada besar kepala. Dia akan sombong walaupun ilmunya cuma sedikit. Fase yang kedua, dia akan menjadi rendah hati. Fase yang ketiga, dia akan menjadi seorang yang bijaksana karena merasa tidak tahu apa-apa. Semakin banyak ilmu, semakin banyak menggali ilmu, maka kita akan semakin tidak tahu apa-apa. Maka galilah ilmu. Oh, saya sudah berumur. Saya tidak berani mengatakan sudah tua. Sudah berumur. Gak peduli tentang masalah usia. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ketika lahir sampai kematian menjelang. Itu wajib kita mencari ilmu. Banyak kisah para ulama, 80 tahun baru memulai belajar membaca Al-Quran, 40 tahun dia pesantren, 120 tahun baru dipercaya untuk menjadi ulama, 20 tahun menjadi ulama, dia pun kemudian meninggal usia 140 tahun. Jangan khawatir, Allah akan memberikan nilai yang istimewa kepada kita semua. Walaupun memang kalau sudah berumur, sudah lewat 40, itu memori kita itu sulit untuk dikendalikan.
kan sering sulit untuk mengingat tapi mudah untuk lupa. Itu penyakit kita ya. Sulit mengingat tapi lupanya mudah sekali. Tapi mendinglah lupa, berarti pernah ingat. Itu mending ya gitu. Ada satu kisah, Bapak sekalian, ada sosok seorang kakek usia 80 tahun baru belajar agama. Ustadz, saya tidak malu, saya ingin belajar agama. Waduh, kayak gimana ya? Kalau misalkan belajar agama di saya tidak sanggup untuk belajar privat satu orang. Ya sudah, ikut aja pelajaran diniyah. Si kakek itu ikut pelajaran diniyah. Maka dia pun ikut kelas 1 diniyah. Kalau anak-anak diniyah itu yang awal, berarti kan belajarnya itu biasanya banyaknya hafalan. Itu dituntun satu-satu sampai hafal. Hafalannya begini. Menurut pendapat Ustadz, apabila kulit kita bersentuhan dengan kulit anjing, maka harus dibasuh 7 kali dan salah satunya harus dengan tanah. Terus diulang-ulang 7 kali menggunakan tanah. Kalau kulit kita bersentuhan dengan kulit anjing, maka kita harus membasuhnya, mensucikannya dengan tanah. Menurut pendapat Ustadz, kalau kita terus begitu saja, seminggu kemudian anak-anak tersebut dites, termasuk si kakek. Maka ketika kakek dites, dia pun menjawab dengan lantang, saya siap Ustadz untuk ujian. Coba kakek, yang pertama. Siap, saya yang pertama. Dia dengan lantang, dengan percaya diri. Menurut pendapat anjing, apabila kulit kita bersentuhan dengan kulit Ustadz, maka harus disucikan dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu resikonya ya. Kalau misalkan thalabul ilmi dimulai ketika usia sudah tua. Maka di sini semakin kita memiliki pengetahuan, maka kita semakin toleran. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus menampilkan sesuatu yang baik di hadapan orang yang berbeda, terutama orang-orang yang bukan Islam. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu melihat Islam dari substansi ajarannya. Mereka tidak akan mampu membaca Al-Quran atau As-Sunnah. Mereka tidak akan seperti itu. Yang dilihat oleh mereka adalah perilaku kita sebagai umat Islam. Jadi mereka tidak akan mengagumi atau menilai ajaran kita dari kitab suci kita, tapi apa yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Maka hati-hati berperilaku, beramaliyah di hadapan orang-orang yang bukan Islam. Karena perilaku kita akan dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri. Maka hadirin yang berbahagia, hal yang harus kita lihat, amalia-amalia yang harus kita jadikan standar adalah amalia yang ideal. Baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Siapa itu? Yaitu bagaimana baginda Rasul bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kan di surat Al-Fat bagaimana mereka begitu luar biasa sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, sampai selesai. Itu dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka masih memiliki tuntunan yang ada secara fisik, yaitu Kanjeng Rasul. Ada saat itu, hadir saat itu. Dan kita sekarang yang ada pada hari ini adalah pewaris-pewaris para nabi, yaitu para ulama. Maka kita mengikuti para ulama yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, ketika kepada baginda Rasul, satu hal yang harus kita tetapkan bahwa Kanjeng Rasul itu adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kategori Majelis Ulama Indonesia, aliran sesat atau manhajud dolal itu adalah salah satunya ketika sudah mengakui ada nabi setelah Kanjeng Nabi. Itu sekarang banyak yang mengaku nabi setelah baginda Nabi, banyak sekali. Dan itu menjadi indikator aliran sesat. Di tempat saya di Provinsi Jawa Barat itu ada orang-orang yang banyak mengaku menjadi nabi. Di Bandung, ibu kota Jawa Barat itu ada nabi satu kecamatan, namanya Nabi Asep. Asep jadi nabi di sana itu ya. Gitu. Ada tukang cukur namanya Sayuti, namanya Nabi Sayuti. Kemudian di Garut ada Sen Komara, Nabi Sen Komara. Di Bogor ada namanya Ahmad
Musaddiq itu pengikutnya 5.000. Dia pelatih badminton, mendapat wahyu di Bogor. Kita ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Satu zaman dengan Lia Eden yang sudah meninggal tahun kemarin. Bahkan Lia Eden luar biasa, selain mengaku jadi nabi, mengaku jadi malaikat Jibril. Itu polisi agak iseng. Dikonfrontir antara Lia Eden dengan Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq nabi, Lia Eden Jibril. Kata polisi begini, Bapak Musaddiq, Ibu Lia sebelumnya pernah ketemu? Belum pernah. Masa Jibril nggak ketemu sama nabi? Di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Indramayu, ada nabi mengaku jadi nabi, namanya Tugimin. Dari nama aja kurang keren itu ya. Kalau Mas Eko di sini sholawat kebayang, sallallahu ala Tugimin. Itu ya. Gitu. Jadi indikator aliran sesat itu seperti itu. Ketika ada mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan saat itu para sahabat, sekali lagi di awal, yang menjadi patokan kehidupan adalah Kanjeng Nabi. Dan kalau diri kita sekarang patokannya para ulama. Kalau kita ingin mendekatkan dengan baginda Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sama tentang sholawat, tapi amaliyahnya menjadi berbeda. Itulah rekam aneka ragam pemahaman di dalam agama Islam. Coba, ayatnya satu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada yang mengamalkannya Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen asli seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pengen ada adabnya, boleh. Ada solawat-solawatnya yang lain, ada solawat nariyah yang silakan, tergantung keyakinan masing-masing. Bahkan kalau sekarang solawat itu sudah disesuaikan dengan budaya masing-masing, sudah ada estetikanya. Solawat itu sudah memakai nada, dan di Indonesia luar biasa, nada untuk solawat itu tergantung tradisinya masing-masing. Kalau ke Sunda itu lagunya menjadi lagu es lilin. Ya Nabi, salam, salam, salamun alaik. Itu ya. Itu lagu apa? Solawat dari tadi juga gitu ya. Es lilin itu ya, solawat itu. Nadanya nada es lilin. Kalau ke Jawa menjadi beda lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Gitu ya. Itu Mas Eko yang begitu ya. Berbeda tradisi. Datang ke Melayu lagunya menjadi cinde. Ya Rasulullah salamun alaik. Seperti itu kan ya. Datang ke Cina lagunya menjadi Dewa Mabok. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Gitu kan ya. Itu tergantung tradisinya, tergantung pemahamannya masing-masing. Maka di sini ada patokan. Kanjeng Rasul memang sampai sekarang yang menjadi patokan adalah ajaran baginda Rasul. Tapi penerapannya kita mengikuti para ulama yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Lalu sahabat bagaimana? Asyidda'u alal kufar, keras kepada kekufuran, kepada orang kafir. Bukan berarti kita melakukan sebuah kekerasan, tidak seperti itu. Itu konteksnya konteks seperti apa? Dalam konteksnya, ketika dalam konteks damai seperti kita, maka persahabatan, persaudaraan akan lebih diutamakan. Ruhama ubainahum, saling kasih sayang di antara kita semua. Tarahum ruk'an sujada, kita melihat ada mereka itu melaksanakan ruku dan sujud, melaksanakan sholat yang 5 waktu terutama dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka memohon kepada Allah, memohon anugerah dan keutamaan, fadlan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, di para sahabat itu, simahum fi wujuhim min athari sujud, ada bekas sujud di wajahnya. Artinya bekas sujud bukan hitam di jidatnya. Kalau hitam di jidat gampang, banyak tiang di sini ya, tinggal disatukan antara jidat dengan tiang, boleh gitu ya. Bukan seperti itu, tapi bekas pada perilaku kita semua. Innas sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Hadirin rahimakumullah, saya kira untuk
taklim hari ini, malam ini sebelum tarawih. Saya cukupkan sekian, dan saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang bagaimana yang saya sampaikan, yang saya tampilkan di hadapan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya dan mohon doanya. Saya masih 1 minggu lebih di sini. Kalau Pak Hendi, Pak Ustadz Hendi masih bersama bapak-bapak sekalian. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau orang Sunda mengakhiri pidato dengan perpisahan itu dengan pantun. Pantunnya seperti ini: buah tomat, buah putih, tamat, gitu. Satu lagi pantun kebangsaan: Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, itu nama pulau-pulau di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.